Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan mengerjakan tugas dari salah satu teman-teman semua. Ini kita akan mengerjakan tugas fisika ya, mengenai listrik gitu ya, rangkaian listrik. Nah, mau ngingetin juga bahwa pengiriman soalnya bisa kalian kirimkan langsung melalui nomor yang ada di komunitas YouTube saya. Silakan kalian cek di sana dan silakan kalian kirimkan tugas atau apapun yang berhubungan dengan matematika, fisika atau kimia ya. Nah, mungkin bagi kalian yang ingin mengirimkan soalnya ke email atau DM IG saya, silakan saya cantumkan di bio YouTube saya. Maka kita akan menuju ke pembahasannya ya. Oke, ini katanya dari kirimannya itu ada 2 soal teman-teman ya. Ada ya materinya sama tentang arus listrik atau tentang rangkaian listrik gitu ya. Ini soal yang pertama. Jadi di sini ada rangkaian listrik yang seperti tampak pada gambar ya. Nah, sebelum itu saya ingin teman-teman membayangkan apa yang akan saya gambarkan berikut ini ya. Jadi teman-teman coba bayangkan arus listrik itu sebagai suatu aliran air gitu ya. Teman-teman bayangkan kan, air itu kan dari tempat tinggi ke tempat terendah ya untuk dia bergerak gitu ya. Nah, mungkin di sini saya akan gambarkan sebuah pipa ya yang akan mewakili soal yang tadi. Misalkan ada pipa nih, ada pipa, oke, ada pipa bentuknya kayak gini. Dia bercabang, teman-teman ya. Ada yang setelah dia masuk sini, oke, ini ya. Nah, itu dia sini. Maju lagi. Ini pipanya ya, pipanya sini ya. Nah, sini misalkan ya ini. Nah, kayak gini ya teman-teman pipanya. Teman-teman bayangin ada air di sini masuk ke sini ya, masuk ke sana. Nah, air ini dia akan terbagi ke atas ya, terbagi ke atas dan juga ke bawah teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, air itu dia akan terbagi ke atas, ke jalur atas dan jalur yang kiri atau yang kanan ya di sini ya. Oke, nah setelah air bergerak kan dari atas ini bergerak ke sini ya. Nah, airnya akan balik lagi ke sini teman-teman. Artinya yang bawah juga sama. Artinya jumlah air yang ada di sini yang kita masukin ke pipa ini akan sama dengan pada saat kita mengeluarkan airnya di sini. Oke, sepakat teman-teman ya? Ngerti ya maksudnya? Jadi kita masukin air ke sini, setelah itu dia balik lagi ke area sini dan ini airnya akan sama dengan yang kita masukkan tadi ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bayangin kalau arus listrik itu sebagai air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah gitu ya. Ingat aja teman-teman, air terjun gitu ya. Air terjun kan bentuknya itu dari tempat tinggi ke tempat terendah kan gitu ya. Nah gini, ini ada air nih, ada air. Air itu akan bergerak nih, ini kan tempat tinggi, ini tinggi, ini yang terendah ya. Dari yang tinggi ke rendah teman-teman. Artinya apa dalam arus listrik? Arus listrik itu akan bergerak dari positif ke negatif secara umum ya, tapi tidak menutup kemungkinan
dia itu bergerak dari negatif ke positif. Atau mungkin dalam hal ini apabila diketahui dalam soal pergerakan arus listriknya itu dari negatif ke positif, mungkin akan terjadi teman-teman ya. Kayak gini, kayak kan misalkan di soalnya itu ada arah. Nah, arah ini menunjukkan arah arus listrik yang berjalan gitu ya. Nah, teman-teman. Oke, mungkin kita akan mengenalkan beberapa simbol yang ada di rangkaian listrik gitu ya, teman-teman ya. Nah, beberapa di antaranya ada yang simbolnya 2 garis ya. Ini 2 garis panjang pendek. Yang ini panjang, ini pendek. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah ya ini positif, ini negatif gitu ya. Ini positif, ini negatif. Positif dan negatif gitu. Terus lambang ini, lambang kayak gini. Ini adalah hambatan ya, atau simbolnya adalah R ya. Hambatan R. Oke. Terus di rangkaian listrik juga ada yang namanya seri dan paralel gitu ya. Seri itu yang seperti apa seri? Seri itu biasanya tidak bercabang gitu teman-teman ya. Seri namanya ya. Terus yang paralel itu bercabang. Nah, jadi bentuknya seri biasanya seperti ini. Ada 2 hambatan misalkan. Di sini ada lagi. Nah, ini kan 1 garis. Kalau 1 garis ini dinamakan dengan seri gitu. Kalau 2 garis atau ada 2 cabang ya, kita bentuk seperti ini, gini. Nah, ini ada 2 cabang, arusnya itu masuk ke sini. Nah, tadi seperti air ya, dia masuk ke atas atau ke kiri dan ke bawah ya, atau ke kanan gitu ya. Nah, ini ya, ini adalah paralel. Ini adalah paralel teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah mengenal rangkaian arus listrik yang dasarnya ya. Jadi, nah ini simbolnya adalah satuannya ya, atau kita namakan sebagai ohm. Dibacanya ohm, ditulisnya ohm ya. Oke, nah dari soal ini yang ditanyakan adalah berapa total hambatan dari rangkaian listrik ini. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, misalkan di sini ada arus listrik teman-teman, ini kan positif ya, dari yang tertinggi ke terendah itu ya. Ini bergerak nih, bergerak ke sini arus listriknya itu bergerak. Nah, di sebelah sini ada 2 cabang. Cabang pertama ke atas dan ke bawah gitu ya. Ya teman-teman, seperti arus listrik ingat, seperti arus air ya ingat, setelah ke sini airnya itu akan sama itu jumlahnya. Nah, maksudnya apa? Sini misalkan ya, pada saat dibuktikan di sini jumlah arus listriknya itu berkurang gitu teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke membayangkan yang kedua teman-teman ya. Bayangkan teman-teman naik motor atau naik mobil, naik kendaraan apapun ya. Terus teman-teman bergerak dengan kecepatan misalkan 50 km per jam ya. 50 km per jam. Ini jalannya teman-teman. Nah, di jalan mungkin teman-teman tidak akan bergerak semulus apa yang dibayangkan ya. Terkadang ada hambatan ya. Jadi pada saat bergerak teman-teman tiba-tiba ada hambatan nih. Nah, ada hambatan, ada gajlugan gitu ya. Teman-teman kan bergerak dari sini, dari kiri ke kanan, tiba-tiba ada gajlukan gini gitu ya. Nah teman-teman, pada saat digajlukan itu ya, pada saat digajlukan ini teman-teman kecepatan dari 50 berkurang misalkan menjadi 40. Nah, itu yang dinamakan dengan hambatan gitu ya. Jadi ada pengurangan kecepatan dalam hal ini. Oke. Nah, sekarang supaya tidak bingung, karena kan rangkaian seri itu jalurnya itu lurus ya.
Jadi misalkan gini, rangkaian seri kan seperti ini. Nah ini jadi dua hambatan ini dirangkai secara seri, sedangkan secara paralel adalah seperti ini ya. Oke, secara paralel seperti itu, sedangkan secara seri seperti ini. Nah, kita akan membuat rangkaian ini lurus ya teman-teman, seperti seri. Supaya apa? Supaya kita bisa memudahkan untuk mencari hambatan total. Karena apa? Karena misalkan gini teman-teman ya, karena kalau misalkan teman-teman membayangkan di sini ada jalan, ada dua gajukan. Gajukan yang pertama itu punya tingginya itu 5 cm misalkan ya, 5 cm, satu lagi 6 cm gitu teman-teman. Kalau kita jumlahkan berarti jumlah hambatan atau jumlah gajukannya atau jumlah tingginya yang teman-teman tempuh adalah 11 cm ya, pada saat teman-teman bergerak menggunakan kendaraan gitu ya teman-teman ya. Nah, di hambatan juga sama ya. Kalau misalkan di sini ada 2 ohm ya, di sini ada 2 ohm, di sini ada 3 ohm, maka teman-teman arus yang dilaluinya dia pasti berjumlah, hambatannya maksudnya akan berjumlah 5 ohm ya, karena 2 ohm tambah 3 ohm gitu teman-teman ya, yang dimaksud dengan R total atau di sini RT ya, atau hambatan total ya. Nah sekarang bayangkan kalau si ininya yang positif negatifnya kita regangkan menjadi rangkaian yang lurus ya. Atau bayangkan teman-teman ya, misalkan punya tali bentuknya itu bengkok gini ya, bengkok. Terus teman-teman coba untuk meregangkan pakai tangan ya, meregangkan, jadi si talinya itu akan lurus gitu ya. Ini kan yang bengkoknya di sebelah sini akan lurus menjadi seperti gini ya. Ini kan titik bengkoknya di sini. Nah ini lurus ya. Nah sekarang bayangkan kalau bentuk rangkaian seperti ini kita luruskan gitu ya, luruskan menjadi bentuk yang tadi gitu. Jadi kita yang bengkok ini dan bengkok yang ini sampai sebelah sana kita luruskan gitu ya, menjadi kan bentuknya seperti ini. Nah ini kan bagian yang panjangnya ya. Nah ini terus kita ketemu dengan yang ini ya, ketemu dengan yang paralel, bentuknya seperti ini, gini dan gini ya. Ini yang paling pendek. Nah gitu ya, kebayang ya teman-teman ya. Ini yang panjang di sebelah sini ya. Oke, kita hapus dulu. Nah di sini yang panjangnya kan sebelah sini ya, yang ini ya, yang pendeknya di sebelah ujung ini, yang kanannya kan berarti bergerak secara lurus kan. Oke, nah selanjutnya kita akan lakukan perhitungan di sini ya, yang paling serunya ya. Nah oke, saya lupa ya, di sini di paralel perhitungannya itu tidak seperti seri ya. Kalau seri kan kalau di sini 2 ohm, misalkan tadi ya, di sini 2 ohm, di sini 3 ohm, maka hambatan totalnya adalah 2 ditambah 3. Kalau di paralel enggak seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau di sini 2 ohm, di sini 3 ohm, maka hambatan totalnya adalah 1 per RT ya, hambatan total sama dengan 1 per hambatan yang 1 per 2 ditambah 1 per 3 ya, hambatan yang ketiga gitu teman-teman. Jadi cara menentukannya itu seperti ini rumusnya ya. Jadi 1 per RT sama dengan 1 per hambatan pertama ditambah 1 per hambatan kedua. Jadi nanti kita akan tahu 1 per RT nya itu adalah, ini tinggal jumlahkan teman-teman ya, pecahannya sini ke sini dan sini ke sini, 3 tambah 2 itu 5, ini dikalikan ya, 5 per 6
Nah, sekarang teman-teman balik supaya kita mengetahui RT-nya gitu ya. Balik berarti RT. Yang kiri kita balik, yang kanan juga kita balik 6/5 ya. Nah, berarti hambatan totalnya adalah 6/5 ohm. Gitu, teman-teman ya. Itu paralel ya. Jadi di sini ada 2 ohm, di sini juga ada 4 ohm. Nah, di sini ada 12 ohm, teman-teman, ini ya 12 ohm. Oke. Ada 12 ohm. Hambatan totalnya berarti kita buat bentuk paralel ini menjadi bentuk seri gitu, teman-teman. Jadi bentuk yang seperti ini akan dibuat bentuk yang seperti ini gitu ya. Nanti saya akan gambarkan gitu. Nah, coba teman-teman hitung sebelah sini ya. Coba teman-teman hitung, nanti kita tahu hambatan paralelnya atau RP sama 1/RP sama dengan 1 per hambatan total pertama 1/2 ditambah 1/4 ya, 1/4. Oke. Nah, sekarang seperti biasa, seperti yang tadi saya bilang ya, ini kita tinggal jumlahkan gitu, sehingga ini hasilnya adalah 4 tambah 2 itu 6 dibagi 8. Oke. Jadi RP-nya tinggal kita balik. RP-nya adalah 8/6, atau kita sederhanakan menjadi bagi 2 kedua atas dan bawah ya. Nah, berarti bagi 2 4/3 ohm gitu ya. Nah, berarti bentuk yang ini adalah jumlahnya adalah 4/3 ohm gitu ya. 4/3 ohm. Artinya apa, teman-teman? Artinya bentuk paralel seperti ini kita bisa bentuk menjadi sebuah rangkaian seri gitu dengan hambatan ini gitu ya. Jadi satu gitu, jadi satu hambatannya 4/3 ohm. Kita gambar ulang ya. Nah, ini jadi satu hambatan. Satu lagi ini ya, ini yang pendek. Nah, yang ini jadi 4/3 ohm ya, seperti yang perhitungan tadi kita 4/3 ohm yang ini. Satu lagi yang ini 12 ohm. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa kalau misalkan ini kan udah bentuk seri ya, berarti kita tinggal menjumlahkan saja untuk menentukan hambatan totalnya gitu ya. Jadi RT-nya adalah 4/3 ditambah 12 ya. Jadi RT-nya sama dengan ini kalikan 36 ditambah 4 36 tambah 4 40 ya, 40/3 ohm ya gitu ya. Jadi total dari hambatan rangkaian ini adalah 40/3 ohm gitu, teman-teman ya, dari hambatan yang ini ya, yang kita sudah sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, mungkin teman-teman untuk video kali ini mungkin agak panjang ya, karena apa? Karena kita menjelaskan dari dasarnya ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung rangkaian listrik itu seperti apa, maka saya buatkan dari dasarnya supaya teman-teman paham gitu alur dari penjelasan saya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, dan terima kasih telah mengirimkan soal dan pekerjaan rumahnya ke channel ini. Bagi kalian yang masih belum paham, silakan kalian atau ingin mengirimkan soal, silakan kalian cantumkan atau kirimkan soalnya ke nomor yang telah saya cantumkan di komunitas YouTube ya, di channel saya. Silakan kalian kirimkan apapun bentuknya, matematika, fisika, kimia ya, itu bidang keahlian saya. Jangan kirimkan selain dari itu ya. Mungkin video kali ini jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.